Saya dapat kabar nih dari warga yang ngasih tahu gitu ya, yang ngasih Ya, tahu alamat ibu. Ternyata bapak tuh pernah ngalamin mati suri katanya. iya, Itu tuh benar ibu? benar, Pak. 3 kali katanya. 3 kali. Hmm, Cuma nggak lama, nggak lama maksudnya? nggak berjam-jam gitu. Hmm, Almarhum. Terus bapak tuh dibawa perasaan tuh Ke rumahnya. ke rumahnya, ternyata dibawanya tuh ke kuburan. Kalau ngelihat sekarang gini, heeh. kalau di dalam goib itu eh, perkampungan cuman serpin, Serpin tuh apa? Sepi. sepi, Oh sepi, sepi. sunyi, ya, Sunyi. nggak kayak apa ya, perkampungan yang ditinggal penduduknya, Oh kayak seperti kampung itu, mati gitu ya. kampung mati itu Tapi ya. rumah-rumahnya ada Tapi kelihatan. rumahnya ada. Ternyata setelah itu mah ternyata kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya sedang berada di area tengah-tengah kebun. Dan kebetulan hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk mengunjungi Pak Dasta, di mana beliau ini tinggal di rumah terpencil beserta anak dan juga istrinya, jauh kemana-mana teman-teman. Dan saya tuh dapat informasi dari warga kampung di sini ya teman-teman tuh. Karena kebetulan di sana itu ada kampung namanya Kampung 11. Jadi saya tuh dapat informasi dari warga sekitar bahwa di sini ada Pak Dasta yang tinggal di rumah tersembunyi, rumah terpencil. Namun jalannya tuh tadi saya jalan ke bawah teman-teman, jalan setapak sampailah ke sini. Dan petunjuknya di sini kata warga sekitar kalau misalnya udah nemu saung ya. Nemu saung, tuh ada saungnya di sebelah kanan. Kemudian perempatan katanya ya, perempatan saung. Jadi saya disuruh ambil jalan kanan, berarti otomatis jalan yang ini teman-teman. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ketemu ya Pak Dastanya. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman, saya dapat informasi juga dari warga di sana ya, warga sekitar, bahwa ternyata Pak Dasta ini selain rumahnya terpencil, jadi beliau ini katanya memiliki pengalaman yang cukup aneh, ataupun boleh dibilang cukup di luar nalar ya, nalar, di luar nalar, di luar nalar, karena Pak Dasta ini mengalami 3 kali mati suri teman-teman selama hidupnya. Keren, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Dasta. Mudah-mudahan Pak Dastanya ada dan sedang tidak sibuk ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan beliau selama tinggal di rumah tersebut seperti apa, dan juga pengalaman-pengalaman seperti apa yang beliau alami gitu. Dan ini udah mulai turun hujan kayaknya teman-teman. Tuh kabut. Kabut juga udah mulai gelap ya, udah mulai menutupi, padahal ini siang hari loh teman-teman. Ini habis zuhur ya, saya tadi berangkat. Tuh, baru setengah 1 siang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus ekstra hati-hati karena jalanannya cukup licin. Menyusuri kebun-kebun dan hutan. Ya, beginilah. Namanya juga perjuangan ya teman-teman. Jadi kita harus sabar. Ini pohon apa ya? Oh, non, itu nulada teh sahang. Oke, kita harus fokus ke sana tuh. Ya, nanjak lagi teman-teman. Jadi saya tuh tadi dari sana nanjak ya, terus turun, sekarang harus nanjak lagi tuh. Wah, luar biasa. Perjuangan banget sih ini mah. Keren banget sih ini teman-teman.
Nah, terdengar suara air ya di sini. Wow, 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 wow. Lihat teman-teman. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ini airnya jernih banget. Karena ini memang berada di perbukitan ya, perkebunan juga. Ini airnya gede dan juga jernih kayak gini teman-teman, lihat tuh. Ini mah kayaknya diminum juga bisa ya. Padahal ini air selokan loh. Muka dulu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget. Asli sih ini. Luar biasa keren tuh. Tuh kelihatan jernih ya. Mendekat mah ditarik ya coy. Saya sudah di tengah-tengah perjalanan teman-teman ya. Tapi tiba-tiba saya di sini tuh merasa lapar. Merasa lapar karena memang di tengah-tengah hutan kayak gini tuh jarang sekali menemukan warung ataupun menemukan tempat-tempat jualan ya, apalagi di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah kebun. Dan ini tuh siang hari teman-teman. Tadi pagi tuh sarapan saya nggak terlalu banyak, makanya udah terasa lapar lagi ya. Tapi alhamdulillah kebetulan tadi pagi sebelum berangkat saya tuh beli cemilan terlebih dahulu ya, bawa bekal. Dan ini dia teman-teman bekalnya nih. Ini saya bawa molen mini ya, molen-molen yang kecil-kecil kayak gini. Untungnya bawa ini, dan ini saya tadi beli di Bantarujeg ya. Yang jualannya tuh di depan kedai mitong. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen nyobain molen mini Khalifa, namanya tuh molen mini Khalifa ya, molen mini Khalifa jualan di kedai mitong di Bantarujeg. Dan banyak banget varian rasanya teman-teman. Ada rasa pisang, ada ubi, ada stroberi, kacang, kacang hijau, keju, ketan hitam, coklat, pokoknya banyak lah varian rasanya. Dan ini juga harganya murah ya, sebox kayak gini tuh cuma 20.000. Dan ini cukup banget buat mengganjal perut ketika lapar di perjalanan gitu teman-teman. Nah buat yang pengen nyobain langsung aja datang ke Bantarujeg yang jualannya tuh di depan kedai mitong, atau nanti tinggal ketik aja di Google Map namanya molen mini Khalifa gitu. Oke, sekarang kita let's go langsung menuju ke rumahnya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut menuju ke rumah Pak Dasta ya. Kebetulan tadi itu saya sudah izin terlebih dahulu sama pemilik rumah, dan alhamdulillah sudah diizinin untuk bersilaturahmi ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama ibu dan juga si bapaknya ya. Luar biasa keren banget. Lokasinya kayak gini teman-teman. Ini benar-benar berada di puncak area bukit tuh. Dari sini udah mulai kelihatan ya bangunannya. Tapi lumayan capek juga perjalanan naik turun melewati bukit. Alhamdulillah sampai juga di kediaman dari Pak Dasta. Alhamdulillah teman-teman. Jadi setelah perjalanan yang cukup panjang dari bawah sana, akhirnya ketemu juga nih rumah dari Pak Dasta. Luar biasa. Assalamualaikum. Ibu, alhamdulillah nyampe juga nih teman-teman. Luar biasa tadi perjalanan dari bawah sana. Aduh capek ibu. Lumayan jauh. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengan ibu siapa punten ibu? Ibu Ipah. Ibu Ipah. Ibu Ipah sama, kalau bapaknya mah tadi udah dapat info katanya Bapak Dasta ya Pak ya? Ibu ya? Iya. Ya Pak Dasta. Bapaknya ada? Ada. Oh lagi di ini. Oh nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa Bu. Barangkali lagi ini lagi kerja. Aduh, bentar Ibu ya, saya istirahat dulu. Ini punten Ibu ada sedikit. Aduh. Ibu boleh sambil duduk Ibu, Iya, barangkali boleh. takut pegel ibunya. Kita ngobrol-ngobrol dulu Ibu, punten Ibu ya. Oh jadi tinggal di sini teh sama Suami, anak, iya. sama suami juga. Kalau bapaknya lagi Tuh lagi kerja. Oh itu di situ. Oh itu teman-teman. Udah mungkin lagi kerja dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama bapak Ya, juga Ibu ya. ya. Nah kebetulan ini sama Ibu dulu nih. Oh jadi udah 8 tahun tinggal di 8 sini. tahun. Kalau asalnya Ibu dari mana Bu? Ibu mah dari Jati 7 Pilangsari.
Oh ibu mah, oh berarti orang Majalengka, Majalengka ya. Ibu orang Majalengka, Si terus bapak orang sini. bapak orang sini, Iya. orang Sumedang Orang gitu ya. Sumedang. Nah ibu ikut tinggal sama suami berarti Iya. di sini. Kalau anak udah punya berapa itu? Anak 3, yang 2 3. udah kawin. Oh itu si dedenya manggil. Oh itu tuh teman-teman si Bawel. dedenya. Usia berapa bu? Jalan 4. Oh jalan 4 tahun. Dede sini. Tuh sini sana. Perkenalan. Lagi apa? Kenalan dulu, kenalan. Kenalan. Kenalan dulu. Nama saya Cantik. Ama kita. Oh di sini, Ama. sini. Tadi mah kayaknya lagi ini lah. Sama Salimah lah. Salim dulu. Salim. Siapa namanya? Ama ya? Amanya. Oh cantik, rambutnya bagus. Namanya Galing. Nah, jadi tinggal. Oh berarti ini anak bungsu ibu ya, Iya, anak anak paling bungsu. kecil. Kalau yang duanya udah Udah berkeluarga, pada nikah. udah pada nikah. Udah punya anak. Oh udah punya anak juga. Berarti ibu udah punya cucu dong. Cucu. Udah mau 3. Udah 3, woi udah banyak. Saya kirain tuh ibu baru punya anak ini aja, belum punya cucu. Oh berarti dede udah punya ponakan ya? Udah. Waduh. Udah punya 2. Itu 3. apa namanya ponakannya umur berapa tahun? Yang Cucu ibu? gede segini sama. Oh seumuran Iya, juga? Umuran 4 tahun. Berarti ibu selain punya anak punya cucu juga ya? Cunak. Ya kalau di Kata Sunda orang Sunda gitu. mah. Kalau di Sunda tuh istilahnya cunak gitu. Nyaincu nya anak, luar Nyaincu nya biasa anak. teman-teman. Kalau boleh tahu nih alasannya kenapa ibu memilih tinggal Di di kebun. kebun gitu terpencil jauh kemana-mana itu Mm-mm. kenapa bu? Biar adem. Nggak Biar ada adem. itu apa omongan orang lain. Jauh dari tetangga Jauh gitu. dari tetangga. Jauh dari omongan gitu. Nggak menggosip aja. Heeh. Jadi buat niis lah gitu ya. Ini setelah Heeh. sahur orang sunat mah tiis seliherang mata sahur Dan teh. dan juga aktivitas ibu kan sehari-hari memang di sini juga ya. Nggak tiap hari kalau sehat mah. Jadi badan ibunya apa namanya beraktivitas tuh di perkebunan daerah sini ya. Jadi iya. lebih dekat juga ibu ya. lebih dekat. Lebih dekat. Jadi langsung kalau misalnya dari perkampungan kan ke sini cukup jauh juga ya. Jadi kalau di Lumayan. sini berarti tinggal di sini sekalian ngurus Ngurus kebun gitu. Heeh. Luar biasa. Jadi udah 8 tahun. 8 tahun. Nah ibu, saya juga dapat kabar nih kalau ibu kan dulu sebelum tinggal. Nah kalau ibu dulu sebelum tinggal di sini di mana bu? Di kebun yang bawah. Di kebun bawah di sana. Ngurusin kebun dunungan. Oh jadi kebun orang. Iya. Kalau di sini tanah siapa punten bu? Sekarang mah alhamdulillah punya ibu. Oh ini mah punya pribadi, tapi sebelumnya berarti ngurus punya orang Punya lain orang gitu. Dunungan. Enggak jauh dari sini. Enggak lah lumayan berapa meter? Ada 400. Enggak 400, 300-an lah. 300 meteran. Ya, Luas ibu tanahnya di sana 2 dulu. hektar. 2 hektar. Mm. Oh berarti ibu ngurus lahan segitu sama suami Sama berdua suami. aja. Nah kenapa tiba-tiba misalnya pindah ke sini tuh ceritanya gimana bu? Diusir Oh ibu diusir. sama dunungan. Terutama sama anaknya, anak apa itu Anak apa, angkat gitu, anak tiri. anak tiri dunungan ibu. Oh jadi ibu pindah ke sini tuh gara-gara diusir. Gara-gara diusir. Itu bisa diusir gitu kenapa bu? Dulu kata dunungan sok cenah molah ya. Yos ku Sunda panggil tenyaannya. Iya nggak apa-apa bu, nanti saya terjemahin ya. Nggak apa-apa. Sok dunungan nya saur dunungan teh sok yat urus ya kebonnya 2 hektar. Tah ke lamun kuat tepi ka salawe tahun cenah saur anjeunna teh. Engke dek di pasihan ngadamal bumi sareng kebon 200 bata kop keur iat cenah keluarga. Milih anu ieu na cengkehna. Nya panginten percaya anjeunna teh nya mertua teh. Tah ari ternyata tos 25 tahun ditaroskeun ku saroge ibu teh. Anjeunna teh teu ngangken Oh teu ngaku. dunungan teh. Nah jadi sebentar ibu ya, saya terjemahin dulu nih buat teman-teman nanti. Ya. Jadi dulu ibu sebelum tinggal di sini tuh ngurus tanah punya orang Iya. gitu ya. Itu luasnya 2 2 hektar. Ibu berarti sama suami gitu. Mm-mm. Ngurus tanah 2 hektar itu dan dijanjiin sama sama bos ibu teh Mm-mm. mau dikasih setelah kerja 25 tahun Ya, mau dikasih rumah sama kebun sama 200 kebun. bata. Tapi ternyata Enggak nggak dikasih. dikasih. Itu sama nggak sekali. dikasih kenapa alasannya? Padahal kan udah perjanjian awalnya. Iya, enggak tahu itu alasan dia. Hmm. Cuman ibu tadi usir sama si bapak di sekeluarga lah.
Sekeluarga diusir, jadi nggak Nggak dipekerjakan dibolehin lagi. ngurusin itu kebonnya, nggak dikasih rumah. Rumahnya Ya dikasih. alhamdulillah separan-paran di kebon gitu ibu teh. Oh, jadi Tinggal di kebon. makanya ibu memutuskan untuk tinggal di sini Mm-mm. karena rumah yang dijanjikan sama bos ibu Bos dulu ibu, itu ya. nggak dikasih. Nggak dikasih, Bohong berarti ibu ya. bohong. Hmm, Nah, anak tirinya, anak tiri ibu, dundungan ibu, mm-mm. dia itu kan sekretaris, Sekretaris perusahaan apa? sekretaris ITB. Hmm, Ya tahun berapa ya? Tahun 2012 lah. 2012. Kalau nggak salah mah. Mm-mm. Nah, ibu tehnya waktu itu diusir teh. Iya. Nah, ari nyesaur anjeunna teh sok we urang silih tingalikeun wae cenah. Urang silih cirikeun cenah. Lamun nya kolot urang cenah ngucapkeun kitu, keluarga maneh sing aya kamajuan. Mm-mm. Tah, ai melamun eta otomatis cenah urang sing sangsara. Mun teu teh mah nyareos kitu kolot urang. Tah, ai ternyata bujang-bujang 40 dinten dugi ka sasih pas pisan sasih. Mm-mm. Anjeunna teh kena musibah. Kena musibah si Si teteh mantan eta teh. apa bos ibu itu. Anak tirinya, Mm-mm. anak tiri dundungan ibu. Mm-mm. Tah, ai ternyata nya di Cileunyi upami teu lepat mah tah. Disekap anjeunna teh. Disekap. Di non ai kitu dirampok gitu. Dirampok rumahnya apa? Bukan itu di kendaraan lagi Oh, naik di jalan. Oh, mobil, dibegal. dibegal ya. Oh, dibegal. Ibu non putra angkat anak tirinya dundungan ibu teh. Mm-mm. Tah 70 juta acisna. Uang 70 juta. Di candaknya ku eta. Begalna. Ku begal. Mm-mm. Mobil nya sareng anjeunna disekap gitu 7 dinten saminggu lah. Mm-mm. Tah, otomatis panginten pembukuan teh da anjeunna sekretaris di ITB kaungkap nuju zaman Presiden Pak Soeharto. Lengser anjeunna. Tah, oi korupsi teh panginten ageng. Oh, ternyata korupsi. Nya, korupsi. Bu, punten sebentar, saya terjemahin dulu yang tadi ya. Jadi setelah keluarga ibu bekerja selama 25 tahun itu Ya. kan sama majikan ibu nggak dikasih tuh Nggak yang dikasih. dijanjiin rumah sama tanah yang sama kebun ya. Ya. Nah, pas ibu tagih ternyata dia tuh nggak ngaku. Jadi malah si anaknya yang bilang kalau misalnya yang membela si orang tuanya lah Ya. gitu ya. Jadi seolah-olah orang tuanya itu nggak pernah ngejanjiin. ngucapin. Nggak pernah ngejanjiin itu. Ya. Dan sampai akhirnya si anaknya itu berucap lah gitu ya. Kalau bahasa ini mah apa ya namanya? Bersumpah gitu ya. Bersumpah kalau misalnya gini teman-teman. Jadi kalau misalnya bener si bapaknya itu ngejanjiin mau kasih rumah sama tanah sama kebun. Sama kebun. Berarti nanti kedepannya hidup ibu di sini sama bapak yang bakal maju gitu. Ya. Tapi sebaliknya nih kalau misalnya ibu dianggapnya cuman ngada-ngada, cuman ngarang gitu ya. Nanti si ibu berarti yang kena musibah gitu. Tapi ternyata malah keluarga majikan ibu yang kena musibah gitu. Itu dibegal. Tahun Ceritanya tahun 2012. 2011. Oh, 2011. Ya. Dibegal di daerah Cileunyi Duit itu. 70 juta Yang diambilnya. yang diambil mobil. Mobilnya diambil. Nya anjeunna gitu si tetehna. Si tetehnya gimana maksudnya? Anaknya dundungan, anaknya majikan ibu. Anaknya majikan ibu disekap 7 hari. Digilir sama gitu, begal. Ya otomatis pembukuan di sana di kantornya terungkap si ibu eta nggak masuk kerja. Ternyata korupsinya banyak si ibu teh. Si ibu anak majikan ibu teh. Majikan ibu. Tah, sampai sekarang entah tahu di mana sekarang mah. Udah nggak ada kabar. Udah nggak ada kabarnya sama sekali. Nah, berarti itu teman-teman. Jadi apa ya namanya? Jadi bisa diambil hikmah ibu ya dari cerita ibu bahwa ternyata kita tuh harus benar-benar menjaga ucapan ibu ya. Jangan sampai ucapan kita itu malah
membuat diri kita itu celaka. Iya. Istilahnya sama halnya sama yang kejadian atau yang dialami sama majikan ibu ya. Mhm. Jadi kan majikan ibu ngomongnya kalau misalnya bener bapaknya ngomong kayak gitu, hidup ibu yang bakalan maju dan keluarganya dia Iya. yang hancur Yang gitu, sengsara yang gitu. sengsara. Dan ternyata nggak nyampe sebulan Enggak, kejadian. sebulan pas sebulan. Sebulan Iya. pas, sebulan pas kejadian. Iya. Berarti anaknya dirampok, dibegal ya, Mm-mm. uangnya diambil, terus Mobil. mobilnya diambil dan dia juga bahkan disekap sampai seminggu. Iya. Rumahnya semuanya diambil. Oh, rumahnya Disita, iya. itu karena dia tuh ketahuan korupsi. Korupsi. Rumahnya, aset-asetnya mungkin ya Aset semuanya. diambil. Tuh berarti benar teman-teman. Jadi memang Mm-mm. hikmahnya tuh kita harus tetap menjaga ucapan Ucap, gitu ya. tekad sama perilaku orang. Iya Otak benar. nyilakakeun. Ini luar biasa sih Ibu, kisahnya tuh kayak di sinetron. Iya. Padahal ini kisah nyata Ibu Kisah ya yang nyata, dialami Yang sama dialami majikan Ibu. ibunya. Jadi setelah Ibu dulu bekerja selama 25 tahun bukannya dikasih rumah, bukannya dikasih tanah, Mm-mm. malah diusir. Malah diusir. Sampai dikata-katain kayak Iya, gitu. sampai diucapin sumpah, mensumpah teh. Sumpah serapah gitu ya Bu ya. Nah Ibu punten, kalau bapaknya lagi kerja apa Ibu? Itu lagi nyanon mabad rumput. Oh lagi babat rumput. Saya tuh pengen ngobrol-ngobrol sama bapaknya Iya, juga boleh. ya Bu ya. Nah kebetulan Ibu, saya tuh mau tanya dulu sebelumnya. Tadi kan saya dapat kabar nih dari warga yang ngasih tahu gitu ya, yang Ya. ngasih tahu alamat Ibu. Ternyata Bapak tuh pernah ngalamin mati suri katanya. Itu tuh benar Ibu. Benar, Pak. 3 kali katanya. 3 kali. Cuman nggak lama, Nggak lama maksudnya. nggak berjam-jam gitu. Jadi cuman sebentar-sebentar. Tapi itu yang 3 kali itu berturut-turut apa gimana? Iya, Ibu? berturut-turut. Dalam 1 hari. Mm-mm. Hmm, Waktu ibu 2 tahun lah, kalau nggak salah mah 2 tahun rumah tangga, Iya. udah punya anak 1 yang besar ya, yang besar gitu, anak ibu. Anak pertama. Ibu, dia umurnya 6 bulan, anak ibu yang pertama. Cuman suami ibunya sakit-sakitan waktu itu, 4 bulan nggak masuk nasi, apalagi yang lainnya gitu. Nggak makan berarti, nggak makan minum. Cuman air impusan doang. Di rumah sakit berarti? Enggak, di rumah. Oh di rumah. Dirawatnya di rumah. Waktu itu nya mun sekolot teh mah kumaha kitu teh kapiuhan gitu nggak sadar. Oh pingsan, koma mungkin ya? Koma. Tanya dugikeun ka pupusnya teh aya gitu. Pupus. Ngan cuman belum diumumin. Cuman tetangga ulah pada ngambil cangkul, peralatan buat ngali tanah itu lubang, buat apa itu namanya, buat bikin kuburan, liang lahat. Iya. Oh jadi tetangga tuh udah sampai pada ngumpul, udah pada ngumpul semuanya di rumah ibu yang di Jati 7 di Pilangsari. Oh di Majalengka kejadiannya ya. Jadi tetangga udah ngumpul, udah mau bikin liang, bikin kuburan lah gitu istilahnya ya. Nah itu berapa lama Ibu kejadiannya? Maksudnya dari ketahuan meninggal tuh? Iya pas sakit si bapak udah 4 bulan. Enggak, maksudnya pas dari ketahuan bapak tuh udah meninggal. Ya, nah itu berapa sampai sadarnya lagi berapa jam? Berapa ini? Enggak lama. Tadi udah ngobrol panjang lebar Pak Ya, sama Ibu ya. ya. Kisah-kisah sebelum tinggal di sini, Ya. terus kenapa memutuskan tinggal di sini Ya. gitu. Ibu punten boleh sebelah sini Ibu. Biar nggak berdiri kasihan pegal. Biar tidak cangkel. Nah jadi saya tuh ada pertanyaan yang lebih ini, kebetulan tadi udah ditanyain juga sama Ibu. Jadi bahwa Bapak tuh dulu katanya pernah ngalamin yang namanya mati suri gitu Pak. Udah lama, Itu 29 tahun yang kebelakang. Oh udah hampir 30 tahun. Iya. Kejadiannya berarti itu mungkin pas awal-awal rumah tangga apa gimana? Udah punya anak satu. Oh udah punya anak satu. Yang pertama baru berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Oh baru 6 bulan. Iya. Luar biasa. Nah Bapak boleh diceritain nggak Pak? Itu seperti apa sih pengalaman yang kayak gitu teh? Maksudnya pas ketika mungkin kan Bapak nggak sadar ya waktu itu. Tapi Bapak ada nggak melihat apa gitu
serasa ada yang ngedampingin. Mungkin nenek saya yang udah meninggal. Oh, almarhum nenek. Almarhum. Terus bapak tuh dibawa perasaan tuh Ke rumahnya. ke rumahnya, ternyata dibawanya tuh ke kuburan. Kalau ngelihat sekarang gini, kalau di dalam goib itu perkampungan cuman serpin, Serpin tuh. Sepi. Oh, sepi. Sunyi, ya, nggak kayak apa ya, perkampungan yang ditinggal penduduknya kayak seperti kampung itu. mati gitu ya. Kampung mati itu, Tapi ya. rumah-rumahnya ada kelihatan. Rumahnya ada. Ternyata setelah itu mah ternyata kuburan. Oh, ternyata itu kuburan. Ternyata Jadi itu yang kuburan. Bapak alami itu berarti seolah-olah Bapak tuh dibawa Iya. ke alam goib lah Iya, gitu ya. sama itu nenek almarhum sampai 3 kali ya kalau nggak salah. Sampai 3 kali Iya. dinyatakan meninggal itu. Iya. Tapi nah Ibu, berarti pas dinyatakan Bapak meninggal, mungkin kan warga sekitar walaupun belum diumumin ya, Pak ya. Belum. Katanya belum diumumin, tapi kan warga kan udah pada ngumpul, Udah udah pada bersiap, Udah. pada siap-siap itu masa cangkul, garpu, Udah terus siap. ya buat ngegali tanah tuh udah pada siap. pada Padung, siap. Iya. Padung udah dibikin Udah. juga. Udah bikin Udah padung dibikin. tuh, Cuman belum diumumin, Belum nunggu diumumin keluarga aja. dari sini. Nunggu keluarga Iya. mungkin ya. Keluarga di Mau sini. nunggu dulu keluarga. Nah, misalnya pas Bapak kan yang pertama kali mengetahui bahwa dulu Bapak tuh meninggal siapa? Ibu apa siapa? Ibu Ya, sama semua. ibu Mertua nenek, bapak. Oh, mertua sama si mertua. bapak, Iya, ya. mertua bapak. bapak sama mertua istri almarhum sekarang. Ya, yang menyatakan bahwa Bapak tuh udah Mm-mm. meninggal. Iya, sama orang-orang yang suka itu nunggulin Punya yang udah saudara meninggal, banyak, saudara ibu. Masa lebih gitu, Jadi dinyatakanlah meninggal walaupun belum diumumin Ya, gitu. gitu udah. Jadi Tapi udah dirurub, dirurub tuh apa? udah ditutupin. mukanya. Mukanya udah ditutupin. Oh, udah ditutupin pakai kain gitu. Pakai kain udah. Samping ya? Samping. Hmm, Udah. Karena memang udah dianggap meninggal lah Iya. gitu waktu itu. Iya. Nah, itu berapa lama? Mungkin kalau Bapak kan mungkin nggak inget ya. Iya. Nah, Ibu 5 nih. menit lah. Kata ngoli. Ya lebih mah dan 5 menit mah. Aya 5 menit lah. Mau datu iya tuh lila gitu. Oh. 5 menitan lah. Yang pertama tuh 5 menitan Oh, gitu. Yang kedua ada setengah jamahnya. Merenan. Oh, yang kedua. Cuman belum diumumin aja. Oh, Nah, itu dari misalnya gini nih. Perasaan Ibu nih pas pertama Bapak kan udah dinyatakan meninggal. iya. Nah, terus kemudian kelihatan apa ternyata masih ada gitu. Nah, itu gimana perasaan Ibu waktu itu? Ya bunga atuh Seneng mungkin ya, seneng seneng. bisa kumpul lagi, bisa ngeriung lagi sama anak, sama suami. Nah, tapi kan itu nggak lama Bapak tuh dinyatakan lagi meninggal Iya. kayak gitu. Itu mungkin kan Udah putus harapan. perasaan Ibu kan mungkin Iya. udah apa ya, udah hancur lah gitu. Iya. Tadinya dikasih seneng, ternyata masih ada, ternyata dinyatakan meninggal lagi Sampai gitu. 3 kali. Sampai 3 kali mungkin perasaan Ibu kan dia Iya. kayak dimainin kayak gitu Iya. ya Bu ya. Iya. Iya, cuman itu waktu yang perasaan yang pengen balik lagi tuh itu mertua tuh almarhum ngaji Yasin. Mm-mm. Si Nah, bapak. si bapak tuh almarhum. Jadi ngaji Yasin terus kita tuh perasaan mau balik enggak. Pas lihat anak, lihat istri gitu kan. Oh, jadi Bapak pas dalam keadaan seperti itu Bapak bisa ngelihat. Bisa Cuman ngelihat. bukan di badan yang itu Ruh. lagi. Oh, Ruhnya. ruh Bapak mungkin Mungkin, ya. ya. Jadi melihat situasi sekitar Ya. gitu. Cuman kalau mau masuk tuh susah. Apalagi itu banyak orang yang nangis, Mm-mm. yang sedih. Seharusnya itu semua orang tuh pada sholawat, ngaji. Iya, Nah, ngaji itu gitu ya, adem. mendoakan. Ya, yang Oh, itu juga mungkin belum waktunya dan mungkin juga mertua itu waktu itu ngaji. Mm-mm. Ngaji terus ngaji. Mertua istri, mertua yang Si bapak. si bapak alhamdulillah ya bisa lagi atrap lagi Masuk lagi gitu. ke jasad. Nah, itu Bapak punten. Kalau dalam keadaan kayak gitu, Bapak tuh kan tadi katakanlah ruh Ya, gitu, ruh ya, Bapak ya. ya. Itu Bapak bisa ngelihat badan Bapak lagi, Bisa Hmm. cuman mau masuk tuh berat mau masuk lagi ke badan tuh berat susah. susah Tapi Bapak maksudnya ngelihat badan Bapak tuh Itu Iya. apa namanya ya?
terlentang, heeh. lagi terlentang. lagi ngagoler di rariung Nah, gitulah iya, intinya mah. udah di rungkupan ku eta ku Ku samping. Ke samping. Jadi bapak tuh bisa ngelihat itu teh. Bisa. Perasaan bapak tuh waktu itu kayak gimana tuh? Maksudnya pas ngelihat badan bapak tuh lagi di riung gitu, lagi di apa namanya, lagi di rariung lah gitu ke keluarga Iya. gitu ya. Jadi waktu itu gimana tuh Pak yang bapak Ya, rasakan dan yang perasaan bapak lihat? tuh, apa ya aku udah meninggal atau gimana gitu ya. Jadi perasaan labil, Berarti kayak mimpi gitu ya ya Pak? kayak mimpi labil. Mimpi. Cuman yang mau sadarnya yang susah tuh, yang susah tuh terasa tuh napas pertama Nah, gimana tuh Pak? Susah gimana? gitu tuh. Sesek. Sesek. Jadi pas mau masuk lagi tuh susah. Nggak segampang ibaratnya selup gitu sama roh, nggak badan kita sama roh sama badan tuh nggak segampang masuk lagi, nggak. Jadi susah gitu, apalagi kalau banyak yang nangis. Apalagi yang banyak yang nangis. Mestinya itu yang banyak yang ngaji, yang sholawat. Oh, berarti kalau ada yang meninggal tuh harusnya memang bukan ini ya, memang harusnya kayak gitu, harus Iya, didoain ya. harusnya Jangan didoain. ditangisin lah kayak gitu ya. Jangan. Karena semakin ditangisin tuh Semakin mungkin susah. semakin susah. Iya. Jadi ya lebih baik didoain, dikasih Iya. dibacain sholawat, bacain yasin gitu ya. Iya. Nah Bapak punten, selain selain yang tadi, selain Bapak yang kayak dibawa ke alam apa namanya, ke perumahan mati kayak gitu ya, Iya. ke kampung mati, komplek mati lah gitu Iya. bisa dibilang. Itu hal apa lagi nih Pak yang Bapak alami ketika Bapak tidak sadar gitu, ketika Bapak dinyatakan meninggal dunia? Jadi serasa terbawa angin, si roh kita tuh mau kemana-mana dekat. Biar perjalanan misalnya dari Majalengka ke Sumedang ke Wado itu, kalau perjalanan biasa bisa mencapai 2-3 jam, kalau di dalam ruh itu kita tuh Detik terasa per detik. terbawa angin per detik per menit hitungannya, per Jadi detik cepat gitu. cepat Hmm. gitu. Itu Bapak dibawanya kemana aja Pak? Ya, yang Bapak inget nih, yang Bapak ke tuh pernah kuburan. melihat apa aja? ya ke kuburan, ke perumahan mati itu yang yang nenek di bawah, yang kakek mah pan beda lagi desa. Jadi kayak ke kampung mati gitu. Iya. Terus nggak, maksudnya Bapak melihat kayak yang apa namanya, surga gitu, neraka Enggak, Oh, belum belum, sampai. belum. Cuman ada gini aja, kayak kata nenek yang sama-sama kakek, udah kamu belum waktunya pulang aja dulu katanya. Nanti juga gitu. kalau udah waktunya boleh kesini gitu. Jadi dikasih tahu juga sama Dikasih tahu di- juga itu sama cek kurang Sunda, cek saur sepuh teh mah meureun biasa nganyang heula panginten ke alam goib gitu. Iya. Jadi alam yang memang seharusnya Bapak tuh belum waktunya ke sana gitu ya. mungkin. Tapi itu berarti udah kejadian sekitar 29 tahun. Iya, Iya. belakang. 29 tahun ke belakang. Tapi sampai sekarang nih Bapak penyakitnya gimana? Kalau sekarang alhamdulillah Udah sehat. sembuh total. Kalau Iya. asam urat itu pegal-pegal mah Pegal-pegal wajar mah lah. wajar lah. Namanya juga Iya. orang ini ya. Kalau biasa pegal-pegal mah udah biasa, tapi penyakit yang kronis yang itu mah enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Udah sembuh sekarang mah Semoga- berarti. Iya, Syukur. sembuh. Puji syukur sama. Tinggal Bapak menikmati dan bersyukurnya aja sekarang mah. Iya. Sama benar. yang di atas. Iya. Karena Bapak tuh udah dikasih apa ya yang Kesempatan lagi. ya kayaknya dari sekian banyak orang tuh belum tentu ada yang ngalamin juga Iya. kayak Bapak gitu. Mungkin. Ngalamin hal-hal seperti itu, apalagi mati suri kan itu sesuatu yang langka lah boleh dibilang ya. Jadi mati suri sebanyak 3 kali. 3 kali Luar biasa. berturut-turut. Turut-turut. Nah, jadi banyak banget nih hikmah Iya. dan juga pelajaran yang dapat saya ambil juga nih Ibu ya, setelah bersilaturahmi ke sini ke Ibu dan juga ke Bapak. Kalau gitu Bapak, Ibu terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf udah diganggu. Wah, Lagi kerja mungkin. Terima kasih udah diizinin silaturahmi ke sini. Terima kasih udah diajak, udah ngobrol-ngobrol, udah berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu ya. Mudah-mudahan bapaknya, ibu sama si Dede semua di sini sehat terus. Siapa ya? Amin, sehat-sehat. Rezekinya juga lancar. Iya, amin. Saya juga minta doanya Ibu. Iya. Mudah-mudahan sehat. Nah, gitu. Eh, Karirnya semakin melonjak ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rezekinya semakin Amin. berlimpah. Nah Ibu, terima kasih Bapak ya. Saya pamit dulu, mau tutup dulu videonya. Nah teman-teman, jadi
itu tadi ya obrolan dan juga silaturahmi saya sama Bapak Dasta di sini dan juga Ibu Ipah, di mana beliau ini banyak banget mengalami hal-hal yang luar biasa yang mungkin tidak semua orang bisa mengalami kayak gitu teman-teman. Oke lah, karena ini udah mulai turun hujan ya teman-teman, di sana juga udah mulai gelap, saya tuh harus buru-buru pulang. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai, dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe dan juga share agar channelnya semakin berkembang dan terus menghibur. Akhir kata saya Ron Lusni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.